kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, dan harapan serta doa saya saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita teduhkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti Engkau mengasihi kami, dan rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Itu sebabnya hati kami penuh dengan syukur dan sukacita di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Terpujilah Engkau, berkati seluruh kegiatan kami di hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan itu yang kami rindukan, untuk kami boleh melaksanakan seluruh aktivitas di hari ini, supaya apa yang kami kerjakan maksimal dan membawa hasil, bahkan kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, berdampak bagi bangsa dan juga bagi Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-40, saudara, kita akan menemukan satu pribadi yang namanya Simeon. Ya, saudara lihat di ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, tanda dari seseorang yang menanti-nantikan Tuhan adalah konsisten dalam menjaga hidupnya agar tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam menanti-nantikan penghiburan dan pembebasan bagi Israel, Simeon tetap hidup dalam kebenaran dan tentu juga kesalehan. Karena itu ia beroleh pernyataan bahwa di ayat 26, kalau kita baca ya, di ayat 26 di Lukas pasal 2 ini saudara, dikatakan ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Di situ juga ada Hana, ya kan? Ada Hana juga kalau kita baca lagi saudara ya, kita baca lagi ya di ayat 37 dan ayatnya yang ke-38. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah saudara, Simeon dan Hana adalah contoh orang-orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh. Berlaku benar dalam apapun yang diperbuat dan berjalan sesuai dengan firman-Nya meskipun dikelilingi oleh situasi dan keadaan yang mungkin tidak mendukungnya, sampai janji Tuhan dinyatakan atasnya. Tentang pembebasan ini, saudara, Zakaria yang dipenuhi oleh Roh Kudus bernubuat. Kalau kita mundur pada Lukas pasal 1 ayat 68 ya. Di ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan, ya kan?
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan jika pembebasan atas Israel telah datang dan telah selesai dikerjakan, apakah kita harus terus menunggu? Jawabannya tentu saja ya, kita masih harus menunggu. Tetapi penantian kita mencakup dua hal. Pertama, pembebasan dari dosa yang telah dipenuhi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari kutuk dosa. Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita." Itu yang pertama. Yang kedua, penantian akan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya di waktu sekarang, dan juga penantian akan datangnya akan datangnya Mesias, akan datangnya Yesus Kristus untuk kedua kalinya, untuk mempelai kita, untuk menjumpai kita sebagai mempelainya. Karena kita disebut sebagai mempelainya. Ingat, ini adalah bahasa kiasan ya saudara ya. Jadi jangan salah mengerti saudara bahwa gereja atau umat Tuhan disebut mempelai Tuhan. Nah saudara, yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita dalam menantikan Tuhan. Adakah kita penuh kesabaran dan ketekunan dalam menantikan Dia? Ataukah penantian kita dipenuhi dengan keluh kesah, sungut-sungut, ngedumel, yang membuat kita makin tidak berpadanan dengan firman Tuhan? Pemazmur menasihati setiap kita di dalam Mazmur 27 ayat 14, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, saya pertegas kembali bahwa setelah pembebasan atas Israel, dan pembebasan itu telah selesai dikerjakan, kita tetap menunggu. Apa yang kita tunggu saudara ya? Kita tetap berada dalam sebuah penantian. Apa yang kita nantikan? Yang pertama saudara, pembebasan dari dosa yang telah dipenuhi oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan yang Dia lakukan di kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari kutuk dosa. Karena itu Rasul Paulus kembali menegaskan di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 tadi saudara, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita." Dan yang kedua, penantian akan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya di waktu sekarang, dan juga penantian akan kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput saudara dan saya. Pastikan ketika Dia datang menjemput kita, kita termasuk orang-orang yang mengalami rapture atau pengangkatan itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, yang terpenting sekali lagi adalah bagaimana sikap hati kita dalam menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pesan dari pemazmur yang terdapat di Mazmur 27 ayat 14. Kiranya dalam menanti Tuhan ini saudara, kita tetap hidup berpadanan dengan Injilnya. Kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita
dan kita tidak kompromi, kita tidak terpengaruh seperti yang hari-hari ini saudaraku yang kekasih, ya, orang pada hari-hari ini saling menyerang, ya. Kita mari fokus kepada firman Tuhan. Kita fokus pada kehidupan kita, sebab Rasul Paulus mengingatkan seperti yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Mari saudara, kita perhatikan dengan baik, dengan teliti, bagaimana kita hidup di hari-hari yang penuh kesukaran ini, di hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita tetap menantikan Tuhan dan kita menjaga hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami bertekun di dalam menantikan Tuhan. Kami tetap teguh di dalam Engkau, dan kami percaya bahwa orang yang menantikan Tuhan akan senantiasa dikasihi, dipelihara, diberkati. Itu sebabnya kami akan terus fokus kepadamu, memandang kepada Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam tugas kerja hari ini, Tuhan menyertai, memberkati apapun aktivitas mereka, baik itu pekerjaan di kantor ataukah dalam pekerjaan di rumah maupun dalam tugas-tugas pelayanan di gereja. Tuhan berkati semuanya, dan terlebih kami terpelihara, terhindar dari segala yang jahat, termasuk tidak terpapar oleh virus, kuman, sakit, penyakit yang hari-hari ini sedang merajalela. Terpujilah Engkau Bapa, berkati rumah tangga sahabat Galilea, kesehatan mereka, berkati juga ekonomi keuangan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan